Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Lutfi Amaburi, T 2017-1288. Itu mengenai NIM saya. Jadi pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Oke, jadi yang pertama-tama kali kita pertanyakan adalah apa sih PTK itu? Ya, jadi PTK itu adalah sebuah penelitian tindakan kelas. Jadi penelitiannya itu bentuk apa? Bentuk laporan. Jadi ada sebuah karya ilmiah yang berbentuk laporan dan isinya itu membahas tentang problematika yang ada di kelas itu sendiri, lebih tepatnya kepada proses pembelajaran. Jadi itu mengenai PTK itu sendiri. Jadi selanjutnya yakni pertanyaan, apa sih kira-kira unsur yang mendukung untuk menyelenggarakan atau membuat PTK itu sendiri? Ya, di sini saya mencoba menjelaskan 2 poin. Yang pertama mengenai poin sistematika dalam unsur PTK itu sangatlah penting. Yang kedua adalah ilmiah. Yang pertama kita bahas yakni sistematika. Sistematika itu adalah runtut, berturut-turut. Jadi pelaksanaan laporan ini tidak bisa berbaur-baur atau bercampur-campur, akan tapi harus beruntut, berturut-turut dan beruntut. Nah, itu. Jadi sistematika. Yang kedua adalah ilmiah. Ilmiah ini seperti karya tulis lainnya, yakni harus seperti ada pengesahan legalitas dan juga yang ditandai dengan mulai pendahuluan sampai penutup dan sebagainya. Itu 2 poin yang saya coba paparkan untuk unsur PTK apa saja yang mendukung ataupun membuat laporan itu. Setelah itu bagaimana lantas sistematika pembuatan PTK itu sendiri? Untuk sistematikanya saya akan memaparkan yang bagian awal, tepatnya daripada laporan penelitian itu terdapat atau terdiri dari 3. Untuk bagian awal, yang pertama halaman judul, yang kedua adalah laman pengesahan, lembar pengesahan, yang ketiga adalah abstrak. Yang ini yang saya sampaikan. Yang pertama halaman judul. Halaman judul ini ialah yang mana terletak pada awal-awal pembahasan. Isinya apa saja? Isinya yang menyangkut, yang pertama judul. Ada judul penelitian, dan judul penelitian ini diharapkan dalam bahasa yang komunikatif dan jelas dan juga transformatif. Artinya transformatif ialah ada upaya untuk mengembangkan ataupun memperbaiki daripada sistem proses pembelajaran itu sendiri. Itu judulnya harus begitu. Yang kedua mengenai halaman judul ini isinya yaitu nama peneliti. Yang ketiga yaitu lokasi penelitian. Yang keempat adalah subjek penelitian. Yang kelima adalah waktu atau tahun penelitian itu dilaksanakan. Yang keenam itu ada lembaga tempat yang diteliti itu sendiri. Yang terakhir yaitu untuk apa penelitian ini dilakukan. Nah, itu mengenai poin-poin yang tertera dalam halaman judul. Oke ya. Selanjutnya bagian awal tertera halaman judul, dan juga yang kedua ini lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini apa sih? Kira-kira isinya kurang lebih ini isinya yakni sebuah tanda tangan. Tanda tangan itu
mulai dari si peneliti itu sendiri. Jika pribadi itu ya menjadi ketua juga, ketua peneliti, yakni peneliti. Jikalau penelitian itu bersifat kolaboratif atau gabungan, itu juga bisa tanda tangan pendamping. Nah, ini jika penelitian itu memungkinkan kolaboratif. Nah, yang ketiga yakni tanda tangan untuk atasan. Atasan ini sendiri ada seperti kepala sekolah yang akan diteliti, kemudian pemilik daripada lembaga itu sendiri, yang selanjutnya bisa dekan fakultas dan juga eh, kepala dinas juga bisa, ataupun ketua lembaga penelitian, ketua lembaga penelitian itu bisa juga. Itu mengenai kedua lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini tujuannya apa sih? Yakni semata-mata untuk menunjukkan bahwasanya ini ilmiah. Seperti tadi unsur PTK tadi, keilmiahan. Jadi ini ditandai untuk menunjukkan legalitas laporan penelitian, bahwasanya laporan ini sudah legal, sudah istilahnya resmi ya. Selanjutnya abstrak. Abstrak yakni gambaran umum, atau bisa juga disebutkan dalam literasi lainnya itu saripati. Saripati komponen-komponen hasil laporan penelitian. Jadi melalui abstrak, kita membaca abstrak itu kita dapat secara umum, secara cepat mengetahui laporan penelitian itu ataupun hasil daripada laporan penelitian itu bagaimana. Nah, itu kita bisa mendapatkannya di abstrak. Jadi nggak harus kita satu-satu buka lembaran-lembaran terus seumpama lembarannya ada 30 halaman, kita buka 30 halaman baru kita bisa menyambungkan dengan pemikiran kita. Tidak usah. Jadi juga ada langsung kita itu mengerti gambaran umum isi laporan penelitian itu dari abstrak itu sendiri. Itu tujuannya diadakan atau dicantumkannya abstrak.